Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sinta Fatmawati dari program Studi Kimia kelas B Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum fermentasi singkong, yang mana ini adalah bagian dari mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Dr. Elsa Lisanti, MSI. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tujuan dari praktikum ini. Yang kedua adalah teori yang mendasari. Yang ketiga, alat, bahan, dan cara kerja. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses fermentasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui teori apa saja yang mendasari praktikum ini. Pertama, kita harus tahu apa itu tape. Tape merupakan makanan tradisional yang terbuat dari ketan atau singkong melalui proses fermentasi. Pada praktikum ini, saya menggunakan singkong karena bahannya yang mudah ditemukan dan harganya yang terjangkau. Sebelum membahas fermentasi lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang respirasi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, respirasi terbagi menjadi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob adalah pemecahan glukosa yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Pada proses fermentasi, glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida serta melepaskan energi berupa ATP. Fermentasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak menggunakan ragi tape. Ragi tape digunakan sebagai sumber mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tape. Ragi tape terdiri dari campuran berbagai macam mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Indomycopsis burtonii dan Candida utilis, Kapang Amylomyces roxy, Mucor sp, Rhizopus sp, dan bakteri Pediococcus.
Selanjutnya adalah bagaimana hasil yang didapatkan dari praktikum ini. Pengamatan dilakukan dari hari ke-0 sampai hari ke-3. Pada hari ke-0, tekstur singkong sangat lengket dan keras. Rasanya tawar, aroma tapenya tidak ada, dan kadar air juga tidak ada. Pada hari pertama, tekstur sedikit lembek, rasanya juga sedikit asam, aroma tapenya ada tetapi tidak kuat, dan kadar airnya juga sedikit. Selanjutnya adalah hari kedua. Teksturnya sudah mulai lembek dan rasanya masam juga sedikit manis, dan aroma tapenya cukup kuat. Kadar airnya juga sedang. Dan terakhir adalah hari ketiga. Teksturnya lembek, lembut, rasanya adalah masam dan manis, aroma tapenya juga sangat kuat, dan kadar airnya cukup banyak. Proses fermentasi dimulai dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH serta menghasilkan 2 pirufat. Pirufat yang memiliki 3 atom karbon kemudian akan dikonversi menjadi 2 asetaldehida yang memiliki 2 atom karbon. Pada proses ini terdapat pelepasan 1 karbon yang akan membentuk karbon dioksida. Selanjutnya, asetaldehida akan membentuk senyawa etanol sebagai hasil dari proses fermentasi. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa fermentasi merupakan proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah substrat fermentasi, lama fermentasi, dan keberadaan oksigen. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam melakukan praktikum ini. Sekian praktikum fermentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.